Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, boleh untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu? Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru memberi uh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Dwi Novianti. Tidak hadir. Tidak hadir. Kenapa ini Mbak Dwi kok tidak hadir? Alpa, tidak ada keterangan. Ya, Ya, Alpa. Rita Verina. Hadir, Bu, hadir. Ya. Tarisa Vinanda. belum berangkat, Ibu. Berangkat telat ini, mesti bangunnya kesiangan ini. Dian Nur Fitria Desti. Hadir. Tegar Aldiasyah. Belum hadir. Belum hadir. Dea Permata Ningtyas. Hadir, Ibu. Hadir. Terus satu lagi, Nur Syangada. Tidak hadir. Tidak hadir. Oke, Alpa ya berarti. Oke, baik anak-anak. Hari ini kalian tahu kita akan belajar tentang materi apa? Belum. Ini berita kayaknya nggak mau. Iki. Enggak, iki ku laptopku macet. Tapi gerak ya. Oke, baik. Hari ini hari Senin. Senin pagi ya anak-anak. Kita akan belajar materi mengenal teks eksposisi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah anak-anak sudah tahu apa itu teks eksposisi? Oh, Belum tahu. Pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Pernah, tapi lupa gitu ya. Nah, oke. Nah, apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu topik secara jelas dan logis. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi penjelasan atau informasi tentang suatu topik yang kita ambil secara jelas dan logis. Jadi, teks eksposisi itu teks yang berdasarkan fakta gitu ya. Terus selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya memberi pengetahuan, bukan mempengaruhi pendapat pembaca. Jadi tujuan dari teks eksposisi itu adalah memberi pengetahuan untuk pembaca. Contoh topiknya itu yang pertama ada pentingnya sarapan, sarapan pagi, sarapan siang, sarapan malam juga makan malam maksudnya. Terus ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ciri-ciri teks eksposisi sendiri itu yang pertama ada bersifat informatif. Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu yang pertama bersifat informatif. Apa itu informatif, anak-anak? informasi. Iya, ciri-ciri.
Nah, jadi ciri-ciri yang pertama itu bersifat informatif. Betul kata Rita. Informatif itu memberi sesuai, memberi informasi dan memberi informasi bersifat informatif dan objektif. Nah, apa itu objektif, teman-teman? Objektif apa ya? Apa? Bersifat objektif itu artinya sesuai fakta dan data yang ada. Jadi kita tidak boleh mengarang. Jadi saat menyusun teks argumentasi, kita mencari fakta dan data yang ada. Hah? Oh, aku ngomongin apa sih? Astagfirullahaladzim. Maaf ya anak-anak. Jadi saat membuat teks eksposisi, kita harus mencari fakta dan data yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh mengarang. Ya, betul. Yang selanjutnya adalah disertai data atau fakta. Data atau fakta. Terus selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi saat menyusun teks eksposisi itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, jangan bahasa yang susah, bahasa yang bertele-tele supaya pembaca itu lebih mudah untuk memahami isi dari teks eksposisi yang kita buat. Nah, yang selanjutnya itu tidak mempengaruhi pembaca tetapi untuk menjelaskan. Nah, tujuan. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang terakhir untuk menjelaskan suatu topik yang akan kita bahas. Nah, anak-anak tahu teks apa yang ini mempengaruhi pembaca? Teks argumentasi, Bu. Atau eksplanasi ya? Bukan, teks persuasif. Jadi kalau teks persuasif Iya. itu kan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sedangkan teks eksposisi itu tidak mempengaruhi pembaca, tetapi untuk menjelaskan. Oke, paham, Bu. Ya. Nah, ini yang paling penting dan yang paling pokok ya anak-anak, struktur teks eksposisi. Jadi saat kita akan membuat teks eksposisi, kita harus menyesuaikan tiga struktur itu. Tiga struktur itu. Yang pertama, struktur teks argumentasi. Oh. Maaf ya anak-anak, eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi yang pertama itu ada tesis. Apa itu anak-anak tesis? Pendapat awal. Ya, tesis itu adalah pernyataan pendapat awal atau pengenalan topik. Jadi, tesis itu adalah dasar utama atau landasan utama yang dijadikan panduan untuk menyusun paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi sendiri itu alasan dan bukti pendukung berupa fakta dan data. Jadi, saat kita menyusun teks eksposisi, struktur yang kedua itu ada argumentasi. Nah, argumentasi itu sendiri berupa alasan atau bukti pendukung berupa fakta dan data. Jadi saat kita akan menyusun teks eksposisi, kita harus mencari bukti pendukung berupa fakta dan data yang ada di lapangan. Jadi kita tidak boleh mengarang ya anak-anak, tidak boleh memakai imajinasi kita sendiri. Nah, yang terakhir itu ada penegasan ulang. Kesimpulan atau penguatan kembali pendapat. Nah, jadi di struktur teks eksposisi ini yang terakhir atau yang ketiga itu ada penegasan ulang.
yang berupa kesimpulan atau penguatan kembali pendapat. Jadi setelah tesis dan argumentasi itu kita paparkan, kita membuat penegasan ulang berupa kesimpulan yang membahas kembali topik-topik penting atau topik-topik inti yang ada di tesis sama argumentasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis teks eksposisi. Aduh, saya dari sini ya lihatnya enaknya teman-teman, anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama itu ada eksposisi definisi, yaitu menjelaskan pengertian sesuatu. Nah, jadi eksposisi definisi ini mempunyai pengertian, yaitu teks eksposisi yang berguna untuk menjelaskan pengertian sesuatu. Contohnya pengertian literasi digital, budaya lokal, dan sejenisnya. Yang selanjutnya itu ada eksposisi ilustrasi. Nah, yaitu memberi gambaran untuk memperjelas. Jadi, eksposisi ilustrasi ini adalah salah satu jenis teks eksposisi yang biasanya itu banyak gambar-gambar seperti itu. Buat contoh, visualisasinya. Oh ya, ya itu. Yang selanjutnya ada eksposisi proses. Nah, eksposisi proses sendiri itu adalah salah satu jenis teks eksposisi yang menjelaskan cara atau langkah-langkah. Nah, ini hampir mirip sama ini ya, anak-anak, teks prosedur, ya betul. Terus ada teks laporan. Nah, teks laporan itu sendiri teks eksposisi yang berguna untuk menyampaikan hasil pengamatan. Jadi di saat kita sedang mengamati suatu fenomena atau kita mengamati suatu hal gitu, kita menggunakan eksposisi jenis eksposisi laporan. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata hubung kausalitas. Apa aja? Anak-anak, ayo disebutkan. Karena, sebab, karena itu. Ya, betul. Terus selanjutnya, banyak memakai kalimat fakta dan istilah ilmiah. Jadi kita banyak menggunakan kalimat-kalimat fakta ya anak-anak. Terus yang selanjutnya ada menggunakan konjungsi argumentatif. Ayo disebutkan lagi apa saja. Selain itu, di samping itu, karena, oleh karena itu, akibatnya. Dan lain-lain ya anak-anak. Nah, ini ada contoh singkat teks eksposisi. Siapa yang mau maju untuk membacakannya? Yuk, Saya. Oke. Berdiri di situ saja, tidak apa-apa. Contoh singkat teks eksposisi. Judul, pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Tesis, kebersihan lingkungan adalah hal penting yang harus dijaga untuk kesehatan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya, Rita. Nah, itu contoh singkat saat membuat teks eksposisi ya, anak-anak. Struktur yang pertama itu ada judul, tesis, dan yang terakhir Penegasan ulang. Apakah dari contoh ini sudah benar, anak-anak? Belum. Apa yang kurang? Argumentasi. Nah, iya betul. Berarti anak-anak itu fokus ya. Setelah tesis itu harusnya ada argumentasi. Betul. Jadi itu contoh yang salah ya anak-anak. Selanjutnya ada cara menulis teks eksposisi. Nah, yang pertama ada tentukan topik yang menarik dan tujuan. Jadi sebelum membuat teks eksposisi, kita harus menentukan dulu nih tema apa yang bakal kita ambil. Tema sosial, tema budaya, atau tema yang lainnya. Yang kedua itu buat kerangka isi, yaitu yang tadi sudah dijelaskan ya anak-anak, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Terus selanjutnya
Kebalik, maaf teman-teman. Yang pertama ada tentukan topik yang menarik dan tujuan. Nomornya nggak kelihatan. Yang kedua itu ada kumpulkan data atau fakta. Jadi, setelah kita menentukan topik yang menarik, topik yang akan kita bahas, langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan data atau kita mencari data berupa fakta ya teman-teman, anak-anak. Nah, yang ketiga, Waalaikumsalam. Boleh. Silakan duduk. Salam. Oke, jadi yang selanjutnya, yang nomor 3 itu tulis dengan bahasa yang logis dan jelas. Jadi, kita saat menulis teks eksposisi itu harus menggunakan bahasa yang logis, bahasa yang ilmiah, dan bahasa yang jelas, agar tidak bertele-tele. Yang terakhir itu buat kerangka isi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi anak-anak, yaitu yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, yang selanjutnya itu ada kesalahan umum. Yang pertama ada menggunakan opini pribadi. Jadi, saat menyusun teks eksposisi, kita tidak boleh menggunakan opini pribadi ya, anak-anak. Nah, yang kedua itu tidak menyertakan data. Jadi, saat kita menyusun atau membuat teks eksposisi, kita harus menyertakan data. Jika kita tidak menyertakan data, maka itu adalah kesalahan saat membuat teks eksposisi. Yang selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Terus yang terakhir tidak ada penegasan ulang di akhir. Oke, anak-anak, karena materi sudah dijelaskan, saya ada sesuatu. Read. Kayaknya laptopnya error. Kenapa tuh ngaku? Hah? Nangkanya orang aku. Sebentar ya, anak-anak. Di Windows XP. Bisa. Ya, saya buka satunya ya. Kan laptopnya macet, jadi nih. Saya sedikit berit. Ya, buka iki jal. Udah, kita capek sih. Iki sana disapit cara nge-like. Masih akan buka sih. Iki. Terus aku tak buka ulang pasang lagi ekspresinya. Terus buka. Ini mah. Tapi mainnya tetap macet. Macet. Tapi bisa bisa. Bisa.
Terus, tadi. Oke, setelah pemaparan materi tadi, anak-anak, nah di sini ada kuis bahasa Indonesia. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Oke, Bu. Nah, soalnya itu, apakah tujuan utama dari pembuatan teks eksposisi? A. Menghibur pembaca. B. Menyampaikan argumen. C. Memberikan instruksi. Jawabannya apa? B. Menyampaikan argumen. Jawabannya B. Kita lihat ya. Ya, betul. Selanjutnya, struktur pembuka teks eksposisi yang benar yaitu A. Tesis, B. Pernyataan umum, C. Argumentasi. A. Tesis. Mbak Laura tidak terdengar suaranya. Oke, jawabannya benar ya, tesis. Yang selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi adalah menggunakan kata teknis dan konjungsi kausal. Benar atau salah anak-anak? Benar. Benar. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya benar. Terus yang selanjutnya, konjungsi yang sering digunakan dalam teks eksposisi adalah dan, tetapi, atau. Salah atau benar anak-anak? Salah. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul, salah ya. Terus ini yang terakhir. Teks titik-titik mempunyai gaya bahasa ilmiah dan formal. Teks apa, teman-teman? Teks eksposisi. Ya, jawabannya benar. Teks eksposisi. Terima kasih. Sebentar. Nah, tadi sampai kesalahan umum ya. Nah, untuk selanjutnya tugas membuat teks eksposisi. Nah, ini di sini ada 3 topik ya anak-anak. Jadi setelah eh, pemaparan materi tadi, Ibu ada tugas buat anak-anak semua. Yang pertama itu topiknya ada pentingnya olahraga, manfaat membaca buku, cara menjaga kesehatan. Nah, langkah-langkahnya juga sudah ada. Terus tadi kan anak-anak juga sudah menjelaskan, sudah mendengarkan apa saja struktur dari teks eksposisi. Tadi yang pertama ada tesis. Sulit banget. 1. Argumentasi. Terus yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, oke baik. Sekarang pukul berapa anak-anak? 9 lebih 52. Oke, Ibu beri waktu 8 menit ya buat mengerjakan tugas ini. Tidak usah panjang-panjang kalimatnya. 1, ini. Oke, anak-anak bisa dikerjakan terlebih dahulu dan mengikuti langkah-langkah yang ada di PPT. Mulai ya, 8 menit. Singkat seks.
Nanti yang sudah selesai duluan boleh maju ya dan membacakan hasil karyanya. Hasil tulisannya maksudnya. Oh iya, satu lagi ya anak-anak, kalian mengerjakannya itu sesuai judul yang kalian dapat. Ini ya. Yang di atas ini ya, ini ada manfaat membaca buku, pentingnya olahraga, dan yang satu tadi ada cara menjaga kesehatan. Jadi mengikuti tema yang ini, tiga ini. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Ayo anak-anak, waktunya sudah 9:57, 3 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Belum, 2 menit lagi ya.
Sudah, ada yang sudah selesai. Siapa yang mau maju dulu? Vita boleh maju dulu sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan. Dibaca ya. Oke, baik Bu. Di depan. Iya, maju. Dibuka saja. Gini. Nah, terus kamu nanti menjelaskan dapat tema apa. Oke, baik teman-teman. Tema saya ialah cara menjaga kesehatan. Tesisnya saya berisi menjaga kesehatan merupakan investasi bagi kehidupan karena kesehatan adalah modal utama beraktivitas dan produktif. Argumentasinya, cara menjaga kesehatan ialah pertama, konsumsi makanan sehat, kedua, istirahat yang cukup, dan yang ketiga tentunya berolahraga. Untuk penegasan ulangnya, berdasarkan argumen tersebut, menjaga kesehatan bukanlah hal yang sulit, melainkan tentang konsisten. Nih, Ya, sudah? sudah. Sudah. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Siapa yang sudah selesai lagi? Siapa? Launa sudah? Ayo, siapa yang sudah? Satu lagi. Oke, Mbak Dea sudah selesai. Boleh maju ya. Di sini saya mendapat topik pentingnya olahraga. Bagian tesis, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga secara rutin, tubuh menjadi lebih kuat dan terhindar dari berbagai penyakit. Lalu bagian argumentasi, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga baik untuk kesehatan mental. Saat berolahraga, tubuh menghasilkan hormon yang membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Lalu bagian penegasan ulang, dengan demikian olahraga perlu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Dea. Oke. Buat yang maju kita lanjut minggu depan ya anak-anak. Jadi itu buat yang belum selesai itu buat PR saja ya. Baik, Nah, jadi karena jamnya sudah menunjukkan pukul 10, sebentar lagi mau istirahat. Nah, kita ini ya rangkuman dan refleksi dulu. Nah, teks eksposisi menjelaskan informasi secara logis dan objektif. Terus strukturnya tadi ada apa saja? Ayo disebutkan. ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Oke, pintar. Nah, ada pertanyaan refleksi buat anak-anak. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang teks eksposisi hari ini? Siapa yang mau menjawab boleh angkat tangan. Yang telat tadi, Tarisa. Saya sih, Ibu. Hal baru yang dipelajari tentang teks eksposisi, kalau menurut saya kita dapat menuliskan sebuah topik dan mencantumkan argumentasi yang kita miliki. Begitu Ibu. Jadi Oke, sebagai sarana untuk kita menyampaikan ide argumentasi, pendapat kita. oke, baik. Satu lagi, Launa mungkin jadi juga telat. Oke. Singkat saja nggak apa-apa.
Memberi informasi untuk masyarakat melalui teks yang kita tulis. Oke, baik. Nah, sudah di penghujung materi ya, anak-anak. Baik, kita cukupkan materi pada pagi menjelang siang hari ini. Kita lanjut minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran, ini ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Hah? Itu